Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. Inter dan AC Milan sama-sama telah ditawari pemain depan Manchester United Cristiano Ronaldo. Tetapi keduanya langsung menolak tawaran tersebut dengan alasan gaji yang sangat tinggi dari pemain berusia 37 tahun itu. Menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Corriere dello Sport, baik Nerazzurri dan Rossoneri telah menolak proposal oleh agen Ronaldo Jorge Mendes karena mereka tidak mampu membayar gaji sebesar 24 juta euro per musim. Ronaldo berharap dapat meninggalkan Manchester United sebelum jendela transfer ditutup. Dengan prioritas sang pemain adalah bergabung dengan klub yang tampil di Liga Champions. Dalam hal ini, baik Inter dan Milan telah memenuhi persyaratan yang diminta. Namun, kedua rival sekota tersebut segera menjelaskan kepada Mendes bahwa tidak ada peluang untuk merekrut Ronaldo karena gajinya akan berada di luar kemampuan mereka. Simone Inzaghi menekankan niatnya untuk mempertahankan Denzel Dumfries di Inter Milan. Tawaran sebesar apapun yang datang untuknya akan ditolak oleh sang pelatih. Sebagaimana dilansir Gazzetta.it, bahwa Simone Inzaghi menganggap bek sayap berusia 26 tahun itu sebagai pemain yang sangat vital, sehingga ia tidak ingin sang pemain dijual, tidak peduli seberapa besar tawaran yang diajukan Chelsea. Denzel Dumfries telah santer dirumorkan bakal meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2022 ini di tengah minat kuat dari The Blues. Pemain internasional Belanda itu menunjukkan dampak yang signifikan bagi tim asuhan Inzaghi saat melawan Lecce di laga pembuka Serie A musim 2022-2023. Tampil sebagai pemain pengganti, Dumfries tampil brilian di sayap kanan dan bahkan menjadi pahlawan kemenangan Nerazzurri atas Lecce dengan mencetak gol penentu di masa injury time. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu dinilai tampil buruk di laga perdana Serie A Italia 2022-2023 saat Nerazzurri bertandang ke markas Lecce di Stadio Villa del Mare pada Minggu, 14 Agustus 2022. Pada laga tersebut Nerazzurri sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1. Calhanoglu tampil sebagai starter di laga tersebut, namun ia tidak banyak memberi pengaruh selama pertandingan, sehingga mendapatkan kritikan. Seperti yang disoroti oleh L'Interista, bahwa penampilannya diidentifikasi sebagai penyebab ketidakmampuan tim Nerazzurri untuk benar-benar mengontrol jalannya pertandingan. Calhanoglu memulai dengan cukup baik, tetapi seiring berjalannya waktu penampilan pemain internasional Turki itu menjadi semakin tidak jelas yang membuat Nerazzurri semakin keluar dari ritme mereka. Sejumlah media ternama Italia, yakni Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, hingga L'Interista kompak memberi Calhanoglu rating rendah, yakni 5/10. Sementara Tutto Mercato Web sedikit berbaik hati dengan memberinya skor 5,5/10. Romelu Lukaku belum dalam performa terbaiknya dalam kemenangan 2-1 di Serie A kemarin atas Lecce meskipun berhasil membuat gol pembuka di awal pertandingan. Seperti yang dilaporkan oleh L'Interista, debut kedua pemain Belgia itu belum menunjukkan tingkat pengaruh yang sama seperti yang dia miliki sepanjang musim pertamanya di klub. Permainan Lukaku dinilai biasa-biasa saja dan belum mampu untuk terhubung dengan rekan satu timnya. Gazzetta dello Sport dan Corriere dello Sport memberikan Lukaku rating 6/10, sementara Tuttosport hanya memberinya 5,5/10, dan Tutto Mercato Web serta L'Interista sedikit lebih murah hati dengan nilai 6,5/10 untuk Lukaku. Pelatih kepala Chelsea Thomas Tuchel telah bersiap untuk mencoba dan mengeluarkan kemampuan terbaik dari Romelu Lukaku musim ini, tetapi pada akhirnya keputusan sang striker untuk kembali ke Inter sudah bulat. Berbicara kepada media Sky Sports sebelum pertandingan Liga Premier melawan Tottenham Hotspur, sang pelatih menjelaskan bahwa pemain Belgia itu secara khusus ingin mempersingkat waktunya di ibu kota Inggris untuk kembali ke Nerazzurri. Saya sudah siap untuk mencoba lagi, namun jelas bahwa keputusannya adalah kembali, jelasnya. Pada akhirnya, pemilik memutuskan untuk mengikuti keinginannya, jadi kami harus mencari solusi baru. Bek Lazio, Francesco Acerbi dilaporkan telah menolak tawaran dari klub lain demi menunggu pergerakan dari Inter Milan untuk merekrutnya di musim panas 2022 ini. Sebagaimana dilansir Sport Mediaset, bahwa prioritas bek berusia 34 tahun itu adalah untuk bergabung dengan Nerazzurri, dan untuk saat ini ia tak tertarik dengan proposal dari klub lain. Acerbi telah meminta untuk hengkang dari Lazio, dan ada sejumlah tim Serie A yang telah menunjukkan minat untuk mengontraknya. Akan tetapi dia masih berharap dapat pindah ke Inter, di mana dia ingin bereuni dengan mantan pelatihnya, Simone Inzaghi di Giuseppe Meazza.
Nerazzurri dilaporkan telah mempertimbangkan Acerbi sebagai opsi berbiaya rendah untuk menggantikan Andrea Ranocchia di jantung pertahanan mereka, meskipun untuk saat ini tidak ada upaya konkret untuk mengamankan tanda tangan. Bek serbaguna Inter Milan, Federico Di Marco menegaskan bahwa dirinya tidak masalah bermain di posisi manapun. Di Marco hanya berharap bisa membantu Nerazzurri dengan cara ditempatkan di posisi manapun, baik itu sebagai bek tengah atau di posisi bek sayap kiri. Di Marco memulai laga sebagai bek tengah saat Inter Milan menang 2-1 atas Lecce dalam pertandingan pembuka Serie A musim 2022-2023. Pada laga tersebut, Di Marco mampu menjalin kemitraan yang cukup baik dengan Robin Gosens yang tampil sebagai starter di posisi bek sayap kiri. Mungkin ini pertama kalinya sejak musim lalu Robin dan saya bermain bersama. Kami harus memahami mekanisme di antara kami, tetapi ini terjadi dengan bekerja sebaik mungkin selama seminggu, ujar Di Marco kepada Inter TV pasca laga kontra Lecce. Mengenai posisi terbaiknya, Di Marco mengatakan, tidak masalah bagi saya apakah saya bermain sebagai bek atau bek sayap. Yang penting adalah tim meraih kemenangan dan semua pemain berjuang untuk itu. Denzel Dumfries memberikan komentar pasca mencetak gol dramatis untuk Inter Milan dalam pertandingan pembuka Serie A musim 2022-2023 melawan Lecce di Stadio Villa del Mare, Minggu, 14 Agustus 2022. Skor akhir 2-1 untuk kemenangan Nerazzurri atas Lecce. Denzel Dumfries menjadi pahlawan kemenangan Inter Milan atas tim promosi Serie A tersebut. Tentu saja yang terpenting adalah kami meraih 3 poin. Pujian juga diberikan untuk Lecce yang mampu bertahan dengan sangat baik. Tetapi saya pikir kami pantas menang hari ini, ujar Dumfries. Saya pikir musim lalu kami kehilangan terlalu banyak poin dalam pertandingan seperti ini, tetapi kami menunjukkan banyak karakter kali ini dan pantas menang, karena kami berjuang hingga saat-saat terakhir pertandingan.